terdapat kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh alternatif tersebut. Contoh alternatifnya ada 5. Nah, maka dari kelima tersebut itu harus mencakup memenuhi dari kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan. Jumlahnya misalkan tadi kan 5, nah ternyata kriteria yang ditetapkan ada 10. Nah, maka 10 kriteria itu harus bisa menjamin adanya sebuah keputusan, sebuah penunggu keputusan dalam proses pemilihan dari kelima alternatif tersebut, gitu ya. Apapun alternatif keputusan tersebut. Nah, itu yang pasti bahwa di situ dia berdasarkan pada sebuah kriteria yang sudah ditetapkan. Nah, ini MCDM ini memang dia merupakan salah satu metode yang bisa membantu dalam proses pengambilan keputusan yang memiliki banyak kriteria, gitu ya. Kriterianya berapapun di situ, kemudian kriteria tersebut diberikan bobot-bobot tertentu. Nah, akhirnya dia dapat membantu proses pengambilan keputusan. Nah, tujuannya dari MCDM ini tentunya ini dapat memberikan sebuah pilihan, gitu ya. Di sini ada tujuannya ya kan, ada semacam pilihan, kemudian ada semacam peringkat, di deskripsi, klasifikasi, pengelompokan. Nah, di mana proses-proses tersebut, pemeringkatan, gitu kan, pengklasifikasian itu nantinya akan mengurutkan alternatif-alternatif tersebut dari yang paling terbaik atau istilahnya paling disukai ya. Disukai di sini bukan berarti disukai sebagai penilaian secara subjektif, tapi alternatif yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan dan merupakan itu yang paling terbaik gitu. Nah, pengurutannya itu diurutkan dari yang terbaik hingga yang paling tidak terbaik kayak gitu. Kalau misalkan ada 5 ya, ada 5 opsi gitu kan. Nah, maka 5 itu jadi yang paling tinggi itu siapa, kemudian yang paling terakhir itu siapa. Alternatifnya gitu ya. Nah, ini artinya pemeringkatan ini diperlukan ketika dalam proses pengambilan keputusan, sehingga stakeholder pemegang keputusan itu dapat memperoleh gambaran gitu. Nah, pertanyaannya apakah nanti dipilih nomor 1? Tidak juga, gitu. Pilih nomor 2? Tidak juga. Nah, itu tergantung dari decision maker. Itu hanya sebagai pembantu pendukung keputusan saja, kayak gitu ya. Tetapi secara real, objektif dalam proses rumusan analisis matematikanya itu sudah didapatkan hasil dari pengurutan tersebut, dan tentunya menggunakan metode atau model tertentu itu untuk mengurutkannya setelah dianalisis. Oke. Nah, ini gambaran dari multi-criteria decision problem, di mana hampir sama ya kemarin yang sudah disampaikan. Ada tujuannya, ya, ada goals-nya. Kemudian dia di situ ada semacam decision-nya. Oke, jadi decision apa yang diharapkannya satu-satu. Oke. Kemudian di situ ada atribut-atribut yang ditetapkan, kemudian yang berikutnya ada alternatif yang ditetapkan. Nah, dari gambaran ini secara realnya sih terbalik. Seharusnya kita menentukan dulu gambarannya, kan kita menentukan dulu tujuannya. Kemudian setelah tujuannya kita menentukan atributnya, kriteria-kriterianya, kemudian secara objektifnya seperti apa gitu kan hasil dari atribut tersebut, dan alternatifnya itu bisa kita masukkan. Nah, itu proses dari gambaran dari MCDM ini. Itu. Jadi tentunya ketika menentukan sebuah decision dari atribut nomor sampai berapa gitu ya. Atribut ini adalah kriteria. Nah, atribut ini adalah semacam kriteria. Nah, atribut ini semacam kriterianya ada berapa nih? Kalau ada 10 ya berarti kriteria atributnya ada 10. Nah, 10 ini misalkan di atas
decision attribute ini nantinya dia akan memilih alternatif mana yang terbaik untuk diurutkan yang terbaik, sehingga tujuan dari apa yang diharapkan dari alternatif tersebut itu tercapai. Yang terbaik diurutkan 1, 2, 3, 4, 5, mana yang terbaik, berarti pilihannya nomor 1 yang paling atas gitu ya. Ini gambaran saja dari sebuah MCDM. Nah, ini ada semacam istilah lah ya di MCDM ini, ada istilahnya. Jadi apabila digambarkan MCDM ini terdiri dari beberapa. Ada namanya multi objective decision making, ada namanya multi attribute decision making, ada namanya combination of MODM dan MADM, atau istilah lainnya namanya hybrid. Nah, hybrid ini adalah gabungan gitu. Nah, ada istilah multi objektif, ada istilah multi attribute. Nah, multi objek itu apa? Jadi dia pengambilan keputusannya kalau dilihat di sini dia lebih mengedepankan proses matematik gitu, proses perhitungan matematik untuk ketika dalam melakukan pemilihannya, termasuk optimasinya gitu kan, sehingga jumlah alternatif yang didapatkan itu bisa sesuai dengan yang diinginkan. Berapapun jumlah alternatif yang digunakan, mau 1.000.000, 100 atau berapapun, atau hanya 5 atau 3, tapi tetap dia bisa dilakukan analisa secara matematis. Nah, lebih kepada proses matematis. Itu adalah namanya multiple objective decision making. Tetapi sedikit berbeda dengan multi atribut. Nah, multi atribut ini istilahnya multi atribut ini lebih kepada mengambil kriteria berdasarkan penilaian subjektif gitu terhadap masalah gitu. Nah, jadi proses matematika di sini, analisis secara matematis ini tidak terlalu banyak dalam pemilihan alternatif, jadi lebih kepada pemilihan secara subjektif. Tapi subjektif juga tidak secara subjektif seperti itu. Hanya pada proses ini pemilihan decision making itu tidak banyak melibatkan perhitungan matematika. Jadi frameworknya sudah diurutkan seperti ini, tujuannya apa, kemudian kriterianya apa. Nah, setelah diperlihatkan, oh dia baru mengambil kesimpulan, oh ini yang terbaik deh sepertinya. Nah, tetap subjektif dilakukan di situ. Tetapi ada juga perhitungan matematika tapi tidak begitu detail seperti MODM, multi objektif. Ini hanya sebatas klasifikasi aja ya, menurut Bapak Mateo gitu ya. Ini sumbernya 2012. Ini hanya bagian dari istilah pengklasifikasian saja. Jadi ada yang berdasarkan pada, jadi istilahnya garis besarnya yang saya ceritakan ini ada lebih didepankan kepada teknik-teknik matematis untuk optimasi dan penentuan jumlah alternatifnya. Kemudian ada yang berdasarkan pada subjektif, tetapi dengan tidak mengurangi analisis matematisnya karena tidak terlalu banyak. Atau kombinasi dua-duanya, apakah subjektif, apakah berdasarkan objektif atau atribut. Nah, itu dua-duanya di hybrid gitu. Ini hanya pengklasifikasian saja gitu ya. Nah, kemudian ini beberapa contoh dalam proses multi kriteria decision making gitu kan, metode klasifikasi MCDM. Nah, ini biasanya metode-metode ini sering digunakan nih teman-teman gitu kan. Ada yang kriteria ini dibagi menjadi tiga kategori gitu kan ya. Tiga kategori, ada elementary, ada unik, sintetis, ada outranking. Ini hanya pengklasifikasian saja, tetapi metode-metode yang di dalamnya saya kira ini hanya masuk ke dalam kategori mana, seperti elementary untuk perhitungannya ada namanya additive weighting, ada WP, weight product, menggunakan linear, menggunakan konjungsi, lexionographic, maximin, dominance. Nah, ini adalah metode-metode yang digunakan elementary untuk basicnya.
tetapi ada bersifat unik. Ini ada yang maut, ada MAVT, kemudian ada AHP, ada Smart, Topsis, Faji. Nah, nanti kita mempelajari beberapa sampai nanti akhirnya minimal kita nanti akan mempelajari beberapa ya, ada WP, ada AHP, ada Smart, Topsis, kemudian sedikit Faji, nanti ada maut juga. Nah, ini lebih jauhnya lagi perhitungannya ada Elektre, ada Promiti, ada Oreste. Nah ini apa namanya metode-metode yang digunakan. Nah makin detail semakin jelimet. Tetapi kalau kita memahaminya lebih jauh lagi ketika di SPK ini paham saja, oh harus ada kriteria, harus ada bobot. Nah yang membedakan hanya proses cara perhitungannya aja saja. Saya kira kasus-kasus apapun nanti bisa dimasukkan di sini kayak gitu ya. Perhitungannya jarang sekali menggunakan secara manual gitu, secara pakai kalkulator pun jarang. Rata-rata orang menggunakan langsung dengan menggunakan sistem atau minimal ya rata-rata menggunakan Excel kayak gitu. Jadi data-data manualnya bisa perhitungan manualnya, tapi manual terkomputerisasi menggunakan Excel. Menggunakan kalkulator hanya saya kira dengan data yang banyak tidak mungkin menggunakan kalkulator gitu, hanya 1-2 kasus aja ketika ingin mengkonfirmasi sebuah nilai. Nah, ini adalah beberapa metode di MCDM. Nah, metode ini tidak semuanya saya kuasai juga, jadi harus saya pelajari memang satu-satu bagaimana metodenya. Nah, ini semua metode-metode ini akan bisa diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman apapun gitu. Kayak PHP, Java gitu. Sekarang memang banyak yang ke arah ke situ. Ini gitu ya. Sistem pendukung keputusan. Oke, kemudian tahapan dalam MCDM yang pertama menentukan kriteria dan alternatif yang relevan. Relevan artinya di sini juga harus bersikap realistis juga. Jangan sampai kriteria kita sudah tetapkan, tetapi alternatif juga memang harus relevan dengan kriteria yang digunakan begitu. Jangan sampai tidak realistis kayak gitu. Untuk contoh misalkan menentukan beasiswa, penentu mahasiswa penerima beasiswa, ternyata di situ ada kriterianya apa, misalkan ada satu misalkan dia kriterianya fisik, ciri-ciri fisik gitu, misalkan fisik misalkan jenis rambut, fisik jenis rambut, apakah dia ikal, apakah dia keriting, apakah dia lurus gitu. Nah, jenis fisik ini apakah bisa digunakan sebagai penentuan alternatif dan penentuan beasiswa? Kan tidak seperti itu gitu, jadi kurang relevan gitu. Jadi kalau beasiswa kan pasti ada hal yang lain gitu kan, dari nilai, dari apa gitu. Nah, apakah fisik bisa dinilai? Nah, berarti kan belum relevan, tidak relevan dengan apa yang kita tentukan antara kriteria dan alternatif yang ditentukan. Nah, ini harus realistis, relevan dan memang bisa terukur gitu. Terukurnya itu terukur dengan ini kayaknya bisa nggak ya gitu. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, ketika dalam metode ini, penentuan ini adalah di sana melampirkan ukuran numerik untuk kepentingan relatif kriteria dampak terhadap alternatif dan kriteria tersebut. Artinya ini semacam bobot gitu. Jadi ketika kriteria itu masuk, kemudian alternatif itu masuk, maka ketika menentukan kriteria di situ, ini ada semacam bobot di situ. Ada nilai-nilai bobot. Maka istilahnya ada namanya kepentingan relatif. Nah, kepentingan relatif ini adalah semacam nilai-nilai numerik yang ditentukan
yang didapatkan dari alternatif tersebut berdasarkan atribut-atribut dan kriteria-kriteria yang ada, sehingga nilai yang dimiliki oleh alternatif tersebut itu bisa dianalisis dengan menggunakan metode tertentu, sehingga ketika menentukan penggunaannya dengan metode tertentu itu bisa didapatkan hasilnya secara numerik. Ada namanya secara ukuran numerik. Jadi ini di MCDM ini harus ada sebuah nilai, ya. Nah, langkah berikutnya adalah memproses nilai numerik untuk menentukan peringkat masing-masing alternatif. Ya, tadi sudah ditentukan. Ketika kriteria sudah ditentukan dengan nilai-nilai numerik, maka disitulah setelah itu dilakukan proses untuk menentukan peringkat, gitu ya, peringkat dari masing-masing alternatif. Kayak gitu. Jadi peringkatnya berapa berdasarkan berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan. Nah, itu jadi intinya apa? Jadi intinya berarti harus ada kriteria dan alternatifnya relevan, realistis. Kemudian yang kedua, ketika penentuan kepentingan kriteria yang sudah ditetapkan juga itu harus bersifat ada ukuran numeriknya. Kemudian nanti di situ ada proses nilai numerik tersebut itu nantinya akan menentukan peringkat dari masing-masing alternatif. Tentunya setelah dilakukan analisis dengan menggunakan metode tertentu di SPK. Nah, ini secara garis besar 3 tahap dalam metode multi criteria decision making. Gitu ya. Sampai di sini bisa diikuti, teman-teman? Slide-nya masih bisa jalan? Masih bisa. Masih bisa, Pak. Suara saya kedengaran nggak ya? Terdengar, Pak. Oke, takutnya yang kecil. Oke. Sip. Nah, ini contoh MCDM seperti yang tadi sebenarnya ini beberapa yang paling ada Websam, ada Web Product Model, ada Electre, ada Topsys, ada Maut atau MA50, ada Promiti, ada Vicor. Nah, ini metode-metode yang Vicor, kemudian Vicor AHP ya. Nah, ini ada AP juga. Nah, ini sebenarnya metode-metode ini sudah ditemukan gitu ketika tahun 60-an, ada tahun 80, seperti misalkan nih AHP tahun 70-an, Vicor tahun 98-an, Prometi tahun 85. Nah, itu dulu sudah ditentukan. Jadi sudah ditemukan metode-metode tersebut. Nah, sekarang yang tinggal kita lakukan adalah bagaimana menerapkannya gitu saat ini. Nah, ingin lebih jauh mengenai penelitian terkait dengan metode pengembangan dari sistem pendukung keputusan itu, ya mungkin kita sekolahnya harus sekolah lagi mungkin ya untuk meneliti ini. Nah, sekarang di kita untuk tingkat kita di D3 adalah masih dalam bentuk menerapkan metode tertentu ke dalam kasus tertentu gitu, dan tentunya nanti menghasilkan sebuah interface yang bisa digunakan, ada sebuah aplikasi yang bisa menjadi penjembatan antara user dan dan aplikasi tersebut untuk memberikan sebuah pendukung keputusan kayak gitu. Jadi bukan lagi sistem informasi manajemen, tapi sudah ke aplikasi sistem pendukung keputusan. Nah, ini bagus untuk nanti barangkali ingin mengambil TA. Nah, TA untuk sistem pendukung keputusan masih diperbolehkan. Mudah-mudahan ada yang bisa mengambil mobile ya, karena di PNJ sekarang berbasis mobile jarang ini. Rata-rata menggunakan berbasis web gitu. Mudah-mudahan sih berbasis mobile benar-benar asli mobile ya, bukan mobile berarti Anda bikin web kemudian diakses di mobile di Android seperti itu, enggak, tetapi memang benar-benar asli dari aplikasi tersebut kayak gitu.
Kalau bisa sih, nah kalau belum ya berarti penerapannya dengan menggunakan berbasis website boleh, berbasis desktop juga boleh. Nah, karena kita kurikulumnya sekarang di TI, insya Allah tahun ini akan direview kembali katanya. Jadi itu jadi metode-metode ini ya nanti Anda bisa terapkan di sebuah aplikasi tertentu dengan menggunakan apa gitu ya. Nanti itu bisa dijadikan sebagai TA. Nah, biasanya kalau menggunakan metode tertentu itu TA-nya nilainya lebih bagus kayak gitu. Jadi nilainya lebih bagus dibandingkan dengan hanya membuat aplikasi biasa atau sistem informasi apa kayak gitu. Tapi kalau di dalamnya ada sebuah metode yang dikembangkan, diterapkan, itu biasanya nilai TA-nya itu lebih bagus. Ada nilai tambahnya di situ karena dalam format penilaiannya ada nilai tambahnya gitu. Silakan, ini menjadi tantangan tersendiri untuk kita nanti seperti apa. Ya, kurikulum akan direview kembali tahun ini. Kemarin saya tinggal nunggu SK-nya seperti apa sehingga nanti bisa kita review kurikulumnya. Oke ya, sehingga nanti Anda setelah lulus pun itu ilmu yang didapatkan itu sesuai dengan kebutuhan dari industri. Jangan sampai kita belajar A, belajar B, belajar C, ternyata industri tidak membutuhkan itu ya sama aja ya kita kayak mempersiapkan SDM, tetapi SDM-nya tidak sesuai dengan standar dari kebutuhan industri kayak gitu. Meskipun apakah pertanyaannya Pak, saya kan ingin kerjanya di bank, saya kan ingin kerjanya di bagian perpajakan, di mana terserah dimanapun yang penting kan komputer ya. Tapi intinya standar kompetensi yang kita miliki itu minimal sesuai dengan standar dari perusahaan atau instansi tersebut. Kayak gitu deh. Ya, barangkali ada punya cita-cita yang lain ya silakan monggo. Atau ingin ada yang mau kuliah lagi, rezekinya masih ada ya nggak apa-apa silahkan untuk bisa bekerja. Ya, prodi kita 2 prodi nanti akan ada 2 D4 cyber sama cyber security sama multimedia. Nah, saya mengusulkan kemarin diterima atau enggak mengkonversi D3 ke D4 teknik informatika. Nah, ini memang tergantung dari pimpinan sendiri untuk melihat sejauh mana ini perubahan ini. THD nanti nggak ada D3 lagi tapi D4 langsung. Tapi nggak tahu lah nanti. Oke, saya lanjut. Oke. Sampai di sini bisa kelihatan? Bisa diikuti? Bisa, Pak. Oke, baik. Oke, sekarang bagaimana menerapkan MCDM ke dalam ke dalam kasus-kasus tertentu gitu. Nah, ini karena MCDM ini banyak metodenya, jadi jangan heran juga kalau misalkan beberapa orang hanya bisa menggunakan hanya memahami satu metode, hanya memahami beberapa metode aja, tidak semua metode. Gitu. Jadi sudah hal yang wajar kalau misalkan setiap orang itu punya kelemahan dan kelebihan di tertentu gitu. Tidak semua orang komputer adalah programmer, tidak semua orang komputer adalah seorang data analis, tidak semua orang komputer adalah seorang developer seorang developer website, seorang developer mobile. Nah, itu tidak semua orang seperti itu karena tiap orang mempunyai passionnya masing-masing. Orang akuntansi pun sama, akuntansi ada yang akuntansinya ke manajemen, ada yang ke ke perpajakan, ada yang ke syariah, ada yang ke perbankan, ya semuanya masing-masing dengan bidangnya masing-masing. Jadi kita tidak bisa mengeneralisir seperti apa, gitu ya. Karena jago hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, sekarang bagaimana menerapkan MCDM? Ini contoh kemarin. Oke, ini ada contoh namanya conveyor itu coba lihat nih gambarnya tuh di sebelah kiri ya. Jadi conveyor itu semacam ini kayak yang gerak-gerak gitu. Jadi kalau ngambil barang itu nggak usah diangkat sama kita tapi dia jalan sendiri. Nah itu contoh tuh conveyor tuh. Saya masukkan barangkali bingung conveyor itu apa ya.
Nah itu, nah ini contoh penerapannya saya dapatkan dari ini salah satu penelitian orang lain nih di jurnal PLOS.org. Dia mengambil tema PLOS ONE and integrated MCDM model untuk alat conveyor. Jadi dia menamakan sistemnya namanya PLOS ONE namanya. Nah ini semacam model MCDM terintegrasi dengan conveyor gitu. Nah jadi apa yang dilakukan intinya dia untuk mengoptimalkan conveyor. Nah di sini dia goalsnya di sini ya untuk uh, model untuk seleksi conveyor. Nah conveyor untuk menyeleksi sebuah conveyor karena di situ dia memberikan sebuah penilaian kriterianya di mana ketika model conveyor itu dilakukan dia harus cost-nya kecil, safety-nya aman, akurasinya akurat, kecepatannya bagus. Kemudian easy to install, kemudian mudah untuk diinstal, dikoneksikan kayak gitu. Nah, ini adalah tujuan dari yang diinginkan seperti apa untuk membuat untuk penyeleksian sebuah conveyor yang sesuai dengan yang diinginkan. Kriterianya secara teknikal ya kan, kemudian cost, operasional, strategik, secara ergonomik. Nah di situ hampir sama gitu ya. Kemarin berdasarkan ini kategori, ini kriteria ya kan. Kemudian ini adalah subkriterianya. Nah, ini jadi di dalam kriteria tersebut itu di dalamnya ada subkriterianya, termasuk misalkan ergonomik, misalkan di vibration-nya seperti apa, apakah ada getarannya, ada noise-nya, ada spasi untuk pekerjanya, dan kemudian mudah dan comfort nyaman untuk digunakan. Nah, ini menjadi alternatif-alternatif yang digunakan. Jadi kalau misalkan kategori kriterianya 1, 2, 3, 4, 5, nah kemudian dibagi lagi menjadi beberapa kriteria yang lebih detail di situ. Nah, nanti alternatif mana yang digunakan? Apakah alternatif 1, 2, 3, atau 4 yang digunakan? Nanti modelnya seperti apa alternatifnya. Ini adalah contoh pemilihan conveyor. Nah, ini pemilihan conveyor untuk diterapkan di sebuah perusahaan kayak gitu. Ini seperti ini begitu. Jadi ada 4 alternatif yang digunakan. Di manakah proses pembobotan itu dilakukan? Itu di proses kriteria di sini yang dilakukan. Gitu. Nanti ada bobot-bobotnya tertentu di situ, kemudian dianalisis dengan menggunakan model tertentu, metode tertentu, kemudian nanti akan diurutkan alternatifnya seperti apa. Nah, alternatifnya kan jawaban istilahnya di situ ada kode AT1, AT2, AT3. Nah, itu hanya penamaan saja. Tapi dari keempat itu mana yang lebih baik itu aja. Ya, namanya PLOS ONE ini contohnya. Ini juga contoh seperti ini. Ya. Ada beberapa kriteria. Ada beberapa kriteria yang digunakan. Di situ contohnya ada kriteria, subkriteria. Goalsnya apa? Ingin assessment untuk teknologi. Ini dia menginginkan sebuah penilaian teknologi gitu kan. Nah kriterianya apa dari sisi aspek teknikal, ada organisasi, dari ekonominya, dari etikal dan legal, dari kode etik dan hukum, dari aspek dari klinikalnya, dari segi klinisnya seperti apa. Nah di situ ada pemilihan alternatifnya, ada cytological, ada biosensor atau biosensor LPG atau LLP. Mana yang dipilih untuk alternatif dalam proses asesmen teknologi ini gitu. Alternatifnya yang bagus seperti apa. Ini mungkin lebih kepada proses kebijakan. Nah, kalau yang tadi lebih kepada penilaian alat, ini lebih kepada proses kebijakan. Nah, jadi kriteria-kriterianya bagus, banyak, subkriterianya banyak gitu. Oke. Kemudian ini juga goals-nya adalah dia di situ untuk penyelesaian supplier.
gitu ya. Menggunakan saya ambil di sini yang diterapkan ini menggunakan metode Topsys, kemudian menggunakan metode AHP. Oke ya, AHP sama teknis untuk penyeleksian supplier, oke, di sebuah perusahaan. Nah, jadi kan ada supplier di perusahaan, kemudian di situ dia ingin memilih supplier yang terbaik itu yang mana, yang bisa ya, alternatif supplier. Karena supplier banyak sekali, ini saya harus milih supplier mana yang lebih baik. Nah, maka di situ ditetapkan kriteria. Ada quality, availability, cost-nya, delivery cost, convenience, kemudian quality sertifikatnya, apakah reliability of supplier-nya juga oke, gitu. Nah, ini semua adalah kriteria sehingga nanti supplier mana yang digunakan. Ini adalah framework dari model yang sudah disiapkan, gitu ya. Ini frameworknya seperti ini, yang sudah disiapkan. Oke, jadi ini adalah penerapan di bidang untuk pemilihan supplier. Oke ya. Jadi kalau nanti ketika diminta tolong lakukan analisis untuk objek tertentu, silakan buat frameworknya. Nanti Anda buat frameworknya seperti ini, gitu. Goalsnya apa, kemudian kriterianya apa, kemudian alternatifnya apa. Nanti dihubungkan, saling keterhubungan, gitu ya. Ini adalah SPK. Oke, di manakah metode yang digunakannya? Nah, metode analisisnya adalah ketika di kriteria ini masuk, maka disinilah muncul metodenya, kemudian sehingga nanti muncul alternatif yang dilakukan. Kebetulan metode yang digunakannya dia adalah katanya Topsys sama AHP. Jadi dua metode, ada Topsys sama AHP. Nah, Topsys itu apa, AHP apa ya, nanti kita akan pelajari, ya. Nah, ini paling banyak digunakan. Oke, berikutnya adalah penerapan. Ini adalah menggunakan AHP untuk choosing a leader, untuk memilih leader. Ini contohnya saya dapat, ini hanya penggambaran saja ya. Ada 3 orang nih, ada Bapak Tom, Dick, sama si Harry, Bapak Harry. Kemudian leadernya, goalsnya ada leader. Kemudian di kriteria yang digunakan apa, eksperimen, education, kemudian harismanya, kemudian umurnya berapa. Nanti alternatifnya ini ada 3 orang, manakah yang nilai terbaik berdasarkan dari 4 kriteria tersebut. Nah, ini menggunakan AHP. Nah, ini apa namanya, bisa Anda gunakan sebagai alternatif dalam proses apa ya, penerapan sebuah MCDM di dalam sistem pendukung keputusan. Nah, ini seperti ini teman-teman. Jadi proses ini bisa kita lakukan, gitu ya. Nah, ini gambaran dalam proses penerapannya. Oke, ini saya kira. Oke, sebelum ke sini. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini saya ngajar 4 kelas ya, takutnya ada yang sudah tersampaikan. Tapi nggak apa-apa, kalaupun sudah ya diulang lagi supaya mendalami sedikit ya. Ada yang mau ditanyakan dalam penerapan MCDM ini? Ada yang mau ditanyakan? Di sini mungkin mengenai proses penerapannya di SPK dalam di situ. Oke. Oke. Terkait dengan SPK. Oke, ini penilaian SPK di dalam
proses pengambilan keputusan. Ya. Oke. Oke, sampai di sini bisa diikuti, bisa dipahami, teman-teman? Insya Allah, Pak. Bisa. Oke, semua ya. Mbak. Ya, karena ini belum masuk ke metode. Jadi proses ini dulu. Jadi ketika membuat SPK ini, maka goals-nya apa, kemudian kriterianya apa, kemudian goals-nya, kemudian alternatifnya apa gitu. Gitu ya. Ini sih seperti itu. Ini sudah dilakukan belum? Oleh kelas 2 apa nih? 2B. Belum, Pak. Belum. Jadi dalam minggu ini supaya kita bisa menginikan ya. Jadi dalam minggu ini sambil jalan aja ya. Jadi silakan berdasarkan apa yang tadi saya sampaikan, itu kan ada contoh-contoh yang di atas ya, slide presentasinya. Itu buatlah studi kasus. Ya, studi kasus juga tidak, tetapi keadaan real yang sebenarnya, yang keadaan masalah yang ada di sekitar kita. Kemudian pilih yang kasus yang tidak mesti sederhana, tapi kalau misalkan realistis, kemudian itu bisa dianggap bahwa itu relevan, ya bisa saja silakan gitu ya. Tapi satu orang itu harus berbeda gitu. Nah, tiap orang itu berbeda. Nah, di situ kemudian tentukan goal tujuannya apa, kemudian kriterianya yang tadi contoh-contohnya berapa, apa saja. Kalau misalkan di situ memerlukan sebuah sub kriteria, silakan dimasukkan. Tapi kalau misalkan tidak memerlukan sub kriteria dan tidak ada, cukup itu aja ya tidak masalah. Nah, sub kriteria ini akan sangat penting ketika kita memetakan permasalahan gitu kan. Yang tadi kalau semacam tadi itu dari sisi ekonomi, ekonomi dari sisinya ini gitu. Tapi kelihatan gitu. Jadi tidak kriteria panjang sekali di listnya, tetapi kalau misalkan dijadikan sub kriteria itu bisa terlihat seperti apa gitu. Kemudian alternatifnya apa saja untuk menjadi permasalahan tersebut. Nah, alternatif bisa di apakah 5, 6 atau 7 atau berapa, ya silakan itu sesuai. Nah, kemudian setelah Anda dapatkan gambaran itu, silakan gambarkan permasalahan tersebut menjadi sebuah framework atau diagram blok seperti contoh yang sudah dicontohkan di atas. Gitu. Jadi yang harus Anda lakukan adalah sekarang mencari serealistis mungkin yang ada di sekitar kita. Ini jangan dilakukan. Contoh misalkan mencari kos-kosan misalkan. Mencari kos-kosan, kriterianya ini. Oh, ternyata ada 10 tempat kos nih, tapi saya sudah tetapkan kriterianya ini. Nah, pertanyaan saya kan nanti kriteria itu ditetapkan dari mana? Oh, Pak, dari orang berpengalaman mencari kos, atau dari expert, dari ini. Saya dapatnya dari buku ada, saya tambahkan. Kayak gitu. Kriterianya jadi seperti ini gitu. Itu silakan, nggak jadi masalah, tapi jangan diambil itu sudah soalnya. Gitu ya. Atau hal-hal yang lain yang sekiranya menjadi permasalahan di sekitar Anda, nggak mesti ada sekitar situ atau di rumah atau di mana, yang penting relevan dan realistis kayak gitu. Nah, gambarkan nanti seperti ini, nanti mau contohnya seperti ini, kalau ini kan goalsnya apa, kriterianya apa, alternatifnya apa gitu ya. Atau mau seperti ini kan boleh. Nah, kalau seperti ini kan ada subkriteria, ada kriteria, ada alternatifnya. Tetapi di situ kan ada arah panah ya, pakai arah panahnya. Jadi frameworknya di situ kita udah tahu. Jadi ketika saya lihat ini gambar ini, oh ada sekian kriteria, oh ini nanti alternatifnya ada sekian ya, gitu ya. Nah, ini contohnya mau silakan mau yang mana, tapi kalau bisa sih menurut saya sih ini atau ini deh. Boleh kalau Anda bisa membuat framework di sini. Itu yang harus Anda lakukan kayaknya untuk sementara sebelum kita masuk ke metode. Tapi minggu ini kita masuk 2 metode saya akan berikan. Nanti kita bisa masukkan ke metode tersebut kayak gitu. Bisa ya? Jadi nanti pada saat perkuliahan
perkuliahan ya. Pada saat pertemuan nanti Anda udah siap ini gitu. Ketika saya tanya ini mana, oh sudah ada, mana oh ini sudah ada kayak gitu. Nanti saya cek satu-satu kayak gitu. Oke, bisa? Salah ya? Aduh. Bisa. Kalau menurut saya sih Anda baca-baca juga mengenai artikel yang kemarin tuh, artikel-artikel yang kemarin di-review kan juga ada contoh-contohnya kan kriterianya ini, atau kriteria yang sekiranya hati-hati ya, ada kriteria yang sudah ditetapkan secara misalkan contoh penerima beras subsidi dari pemerintah ya. Nah, itu kan beras subsidi dari pemerintah kan alternatif apa kriterianya kan sudah ditetapkan. Dan ini sekian persen bobotnya sekian udah ditetapkan. Nah, itu kita tidak bisa untuk menetapkan itu kayak gitu. Karena sudah ditetapkan. Atau penerima apa namanya? Pemerintah tunjangan apa dari pemerintah gitu ya. Nah, itu kan mereka pemerintah sudah punya kriteria-kriteria tertentu. Nah, bobot-bobot itulah. Nah, bobot itunya masa kita mau rubah gitu. Tapi kan sudah ada ketentuannya kayak gitu. Saya kira cari yang lain yang sekiranya bisa yang ada di sekitar kita aja gitu. Hal yang kecil tapi kriterianya ini gitu. Pasti banyak lah terinspirasi saya yakin. Nanti kalau sudah dapat silakan Anda coret-coret di ini dulu baru dibuatkan di file Word-nya atau di PPT-nya silakan. Yang penting nanti ketika saya tanyakan mana ini ada, ini bisa cerita gitu. Realistis, realistis, relevan, jangan mengada-ngada kayak gitu. Tapi keadaan di lapangan seperti itu. Kriteria lebih detail, lebih banyak, lebih bagus gitu. Enggak, tapi tidak mesti semua kriteria makin banyak makin bagus nggak juga harus relevan juga kayak gitu tidak mesti bahwa kriteria bagus subkriteria banyak itu jadi bagus nggak juga yang penting relevan dengan keadaan yang sekitar kita kriteria bisa kita dapatkan bisa dari sumber dari artikel bisa dari buku bisa dari expert atau orang yang berpengalaman bisa aja kayak gitu. Oke ya, ada yang mau ditanyakan? Saya kira kan cuma tinggal oret-oret aja ya. nggak ini. Oke, bisa? Bisa. Saya kan ngajar nih sampai setengah jam lagi nih. Nah, bikin dari sekarang setengah jam. Oke ya. Oke, saya stop sharing lagi dulu. Nah, bikin bikin silakan dalam kriteria dan subkriteria yang tadi saya sampaikan. Slide saya akan kirimkan di grup seperti apa. Kemudian nanti saya akan cek nanti dikirimkan di link yang sudah saya siapkan kayak gitu. Setengah jam ini setengah jam kalau masih ada waktu. Ya, bisa teman-teman. Paling dicoba. Ya dicoba aja, ya dicoba nggak kan salah atau nggak benernya kan kita belum nyoba, bener ya? Kayak gitu kan. Jadi kasarannya aja kalau misalkan saya belum masukin ke Word-nya nggak apa-apa di catatan tulisan aja coret-coret Anda foto jebret gitu kan kelihatan oh ini Pak ininya draftnya kayak gini ya gitu. Kan nggak masalah yang penting kan ada kayak gitu nggak mesti rapi-rapi dulu yang penting ada dulu dicoret-coret di buku gitu terus foto jebret nah nanti situ gitu. Nanti bisa di ini aja apa namanya kalau sudah nggak usah ke link nanti masuknya ke grup aja di grup bentuknya JPG aja dipoto aja Anda coret-coret di kertas kemudian nanti foto kemudian share di JPG share di JPG lagi share di WA grup paham ya waktunya setengah jam lagi lumayan oke Endah paham Mbak Endah sekalian saya satu-satu nih Mbak Endah monitor Mbak Endah
Mbak Endah. Mbak Endah. Ya, Nah, suaranya kecil. Paham ya, Mbak? insya Allah Pak. Oke, Mas Aji paham ya, Mas Aji? Ya, bisa lah. Oke. Coba dulu paling. Destia. Monitor Destia. Hadir Pak. Monitor Mas Afik. Mas Hadir, Afik. Dia. Hadir Pak. Oke, siap. Monitor ya, bisa ya, oke ya. Mira. Iya Pak. Oke, monitor ya. Sekar. Iya Pak. Kiva. Hadir Pak. Yunita. Hadir Pak. Oke, Hinatus. Balina. Hadir Pak. Siap. Mbak Tiffany. Iya Pak. Mbak Dian. Hadir Pak. Hadir. Oke, Mas Mardika. Hadir Pak. Oke, Mas Pras. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya, Mbak Kurnia. Hadir Pak. Oke, Mas Yudis. Hadir, Pak. Ada. Oke, Mbak Risma. Hadir Pak. Oke, Mbak Lucy. Hadir Pak. Mbak Anggi. Hadir Pak. Oke, yang lainnya yang belum sebut siapa? Soalnya gambarnya segini. Ini 21 orang ya? 20 ya? Oke, baik, nanti dibuat, kemudian nanti saya minta tolong kirim dong ke ini nanti. Jadi kasih nama, kirim kemudian kasih namanya siapa, kayak gitu. Nanti di WA grup aja. Anda oret-oret aja di catatan kecil, di buku kayak di apa, nanti Anda fotoin gitu aja dulu. Sementara ya. Oke, sip ya. Oke Pak. Oke. Ya, Pak. Oke, baik kalau seperti itu silakan dicari-cari, kemudian nanti saya akan buatkan link absennya dulu di Classroom tetap, kemudian nanti saya tunggu tolong upload di WA group kayak gitu. Jangan buru-buru, nanti pasti saya tanya satu-satu hasil buatannya. Oke, baik, saya kira